Tapi gue dengar-dengar, mobil ini waktu awal masuk ke dalam bengkel, itu kondisinya lumayan parah. Nah, kalian penasaran nggak sih gimana proses pembuatan ini dan gimana histori dari bengkel Abadi Jaya? Halo Lincoln Mania, salam Lincoln. Kembali lagi bersama gue Ivan di sini di konten Grebeken. Nah, gue sekarang sedang berada di Jalan Penjaringan, tepatnya di bengkel Abadi Jaya yang ada di Jakarta Utara. Sebentar lagi gue akan kasih lihat ke kalian bahwa di sini, di belakang gue ini bakal ada Honda Estilo tahun 91. 1, 2, 3. Nah, ini dia mobil dari Honda Estilo tahun 91. Kalian lihat di sini kondisinya sangat baik ya. Tapi gue dengar-dengar mobil ini waktu awal masuk ke dalam bengkel itu kondisinya lumayan parah. Nah, kalian penasaran nggak sih gimana proses pembuatan ini dan gimana histori dari bengkel Abadi Jaya? Gue bakal ditemenin dari teknikalnya langsung dari Abadi Jaya, yaitu Pak Seno. Gue bakal ada triknya nih. Gue akan munculin Pak Senonya. 1, 2, 3. Halo Pak Seno. Selamat siang Mas. Kenalin, saya Ivan Ya. dari Blinken. Thank you banget ya Pak ya udah memperbolehkan Blinken Mania dan juga saya meliput langsung di bengkel Abadi Jaya. Pak, di sini kan Bapak sebagai mekanik ya. Ya, Boleh betul. dijelasin ke Blinken Mania, Bapak tugasnya mekanik tuh apa sih di bengkel Abadi Jaya ini? Halo, sahabat Blinken. Nama saya Seno. Saya di sini sebagai mekanik body repair ya. Tugas saya di sini ya lumayan banyak ya. Yang pertama saya bagian perakitan. Jadi mobil sebelum di body repair itu kita bongkar-bongkar dulu. Sebelum nanti serah ke tukang las, itu tugas saya. Dan nanti di akhir nanti saya untuk bagian pemasangan kembali. Oke, berarti kurang lebihnya tugas Bapak itu adalah memperbaiki mobil-mobil yang rusak yang ada di bengkel Abadi Jaya ini ya Pak ya? Betul, Pak, betul. Oke, nah Pak, ngomongin soal bengkel Abadi Jaya, boleh diceritakan nggak ke Blinken Mania sekalian? Sejarah singkatnya tuh seperti apa sih? Dan apa yang membedakan bengkel ini dengan bengkel lainnya gitu Pak? Jadi gini Mas ya, bengkel Abadi Jaya Motor tuh berdiri udah cukup lumayan lama ya. Sebelum krisis moneter tahun 1997, tepatnya bulan Agustus tanggal 18 kami buka Pak. Dengan ya pada waktu itu memang namanya kita baru pertama kali buka usaha ya, belum ada customer atau konsumen yang percaya kepada kami. Namun kami berusaha terus untuk menjekati asuransi untuk mengajukan supaya jadi rekanan atau mitra dan mencari customer. Lambat laun berjalan dengan seiringnya waktu ya, alhamdulillah sampai sekarang bengkel kami masih bisa berjalan dan berkembang. Seperti yang Mas lihat, customer kita ya alhamdulillah lumayan lah Mas, untuk sampai saat ini kami masih bisa berjalan. Oke, berarti bengkel Abadi Jaya ini udah termasuk pemain lama lah ya untuk di kalangan bengkel-bengkel body repair ya? Ya alhamdulillah Mas, untuk daerah sekitaran Jakarta Utara, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, customer kita rata-rata kebanyakan dari situ. Wih, keren banget. Nah, saya mau nanya nih, apa yang membedakan bengkel Abadi Jaya dengan bengkel-bengkel lainnya, Pak? Yang membedakan apa ya? Kami melayani customer atau konsumen untuk penerimaan mobil 24 jam Mas. 24 jam? Setiap hari ada yang standby di sini, umpama sewaktu-waktu ada insiden di jalan, direct masuk pun kita layanin, akan kita terima. Itu yang pertama ya. Jadi kita menerima customer, membantu customer selama 1 kali 24 jam, itu yang pertama. Untuk yang keduanya kita melayani antar jemput kendaraan. Trennya kan zaman sekarang konsumen tuh maunya dimanjakan ya. Jadi mereka orang-orang sibuk. Jadi kita antar jemput kendaraan, nanti pas saat mau perbaikan kita jemput, udah selesai kita kembalikan ke customer lagi seperti itu. Terus yang ketiga mungkin ya udah jadi ini ya kualitas pekerjaan kita ya kita jaga supaya kita tetap bagus, customer puas, dan kita menjaga kepuasan konsumen gitu aja Mas.
Oke. Oke, ngomong-ngomong soal kualitas nih Pak, tadi kan Bapak bilang kualitas dari bengkel Abadi Jaya Ya, ini betul. udah nggak bisa diragukan lagi lah, nggak usah diragukan lagi karena Insya memang Allah. sangat bagus. Nah, saya mau nanya nih, gimana atau pernah nggak Bapak itu menghandle suatu project yang unik yang bisa diceritakan kepada Brinkmania sekalian? Kalau saya sebut sih nggak unik ya, suatu tantangan lah, tantangan yang berat. Ya, bilang unik juga. Ya salah satunya kita ambil mobil ini aja Mas nih. Mobil ini? Ya, ini mobil Estilo tahun 1991 ya. Ini mobil insiden kecelakaan parah, terguling, terbalik. Ini semua hancur Mas, semuanya hancur. Ini semua hancur. Ini untuk proses pengerjaannya lumayan lama. Jadi karena spare partnya juga susah, jadi kita untuk proyek ini dibilang agak lama ya. Cuman ya hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya ya Ini sih 90% kelihatan nggak kayak Iya. habis kecelakaan sih Pak, Parah kalau ini, boleh Mas. jujur sih. Jadi ini kemarin semuanya bodinya hancur, ngelipet. Ini fender juga sempat ngelipet. Cuma ini kita repair, nggak ada penggantian, cuma pintu aja yang diganti sama list-listnya aja. Dan jadi ganteng kayak gini ya Pak ya? Tantangan buat bengkel juga kalau menurut saya. Soalnya kan untuk mobil tipe ini, tipenya juga ini ya udah jarang ya di Jakarta ini. Iya betul. Seperti itu. Karena ini mobil termasuk mobil klasik ya Pak ya? Mobil klasik ya. Oke. Banyak penggemarnya juga ini mobil. Nah waktu itu proses pengerjaannya, ini tuh seperti apa? Khususnya Proses di mobil ini gitu? pengerjaannya sebenarnya untuk body repair itu yang penting stepnya kita jalanin sesuai SOP ya. Untuk pertama kan las ketok step pertama. Ya. Untuk setelah las ketok selesai nanti ada PIC-nya. Di las ketok itu ada yang cross check kembali. Mobil ini udah layak masuk ke tahap selanjutnya apa belum gitu Pak. Setelah las ketok, mobil baru lanjut ke tahap pendembulan. Setelah pendembulan selesai, di dempul pun ada PIC-nya. Setelah PIC dempul selesai, dibilang oke, baru masuk ke step berikutnya yaitu untuk masking. Masking itu penempelan sebelum masuk ke open pengecatan. Jadi kalau posisi mobil udah masuk ke open, udah dicat, itu harus posisi benar-benar udah fix lah, udah setelan dari apa itu harus udah sempurna. Diusahakan seperti itu. Oke. Nah itu biasanya dalam tahap pengerjaan itu ada estimasi waktunya nggak sih Pak? Estimasi waktu ada. Cuman kalau customer sekarang pada umumnya kan yang dipertanyakan pada saat customer masuk ke bengkel, yang pertanyaan pertama pasti estimasi waktu berapa hari. Iya betul. Kita lihat kondisi mobil juga Mas, kita nggak ini. Tapi kita usahakan sesuai apa yang kita jadwalkan untuk masalah estimasi waktu. Kalau untuk pekerjaan umpamanya medium, fast track itu beda-beda, jadi nggak bisa sama. Dilihat kembali dari kerusakannya mobil parah dan enggaknya, seperti itu Mas. Betul, karena tidak bisa disamaratakan ya, maksudnya antara satu mobil dengan mobil lain kan kondisi kerusakannya itu Iya. berbeda-beda gitu ya. Nggak bisa sama. Nah, Brinkmania pasti kan Brinkmania penasaran nih mengenai mobil ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya Pak ya, ada pertanyaan lagi nih dari saya mengenai bengkel Abadi Jaya ini. Nah, ngomongin soal quality control nih Pak. Tadi kan Bapak sempat mention Iya, bahwa betul. di sini tuh ada semacam standar gitu ya, semacam standar minimal atau quality yang harus dijaga di bengkel Abadi Jaya ini. Boleh dijelaskan kembali nggak Pak kepada Brinkmania sekalian, standar quality control di bengkel Abadi Jaya ini seperti apa? Jadi begini, untuk proses pengerjaannya ya untuk body repair ini ya standar kayak bengkel-bengkel umum, di mana bengkel body repair untuk tahap pertama itu las ketok. Las ketok, kalau memang las ketoknya udah final, udah mau masuk tahap berikutnya itu tahap pendembulan, itu sebelumnya ada PIC-nya untuk mengontrol kembali settingannya udah sempurna apa belum, udah rapi apa belum, seperti itu. Setelah las ketok selesai, nanti baru tahap berikutnya itu tahap dempul. Tahap dempul, setelah dempul selesai, di pihak dempul pun langsung lanjut ke epoksi. Epoksi itu gunanya yaitu untuk cat dasar supaya catnya itu lebih lekat ya. Nanti ada PIC-nya juga untuk di dempul itu sebelum masuk ke masking Pak ya. Setelah dempul masuk ke masking, baru kita tahap berikutnya yaitu tahap pengecatan. Ya. Setelah dicat selesai,
kita keluar dari open pun kita periksa lagi catnya udah sempurna apa belum, nanti kita periksa lagi ada PIC-nya lagi Pak. Nah setelah itu baru kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pemolesan. Setelah poles selesai rapi, mobil kita cuci, baru kita tahap perakitan kembali. Setelah tahap perakitan semua udah terpasang, apa yang dibongkar kita pasang semua, contohnya kayak mobil ini, nanti kita baru tahap finishing untuk membersihkan interior, mungkin ya ada kotor, kena debu-debu cat semua. Setelah finishing selesai, baru kita ke final check Pak, sebelum diserahkan ke customer atau konsumen. Seperti itu proses pengerjaan di bengkel kami. Jadi bisa dibilang mulai dari tahapan las ketok hingga tahapan terakhir yaitu finishing, setiap tahapan itu tetap ada proses pengecekannya kembali ya Pak ya? Ya. Jadi nggak ada yang miss nanti di setelah step ini, ada yang miss. Kalau ada miss pun juga pasti akan diperbaiki lagi ya kan Pak? Kalau ada miss paling kita kekurangannya di mana? Andai kata dicat ya kita balikin lagi ke cat seperti itu. Oke. Kalau setelan mungkin ya kita panggil ke tukang las ketoknya untuk nyeting kembali supaya rapi. Maksimal mungkin lah Pak, seperti itu. Betul, betul. Nah, ngomongin soal maksimal dan juga proses pengecetan ya. Di belakang kita ini kan adalah mobil Honda Estilo tahun 91 yang warnanya merah nih Pak. Iya. Merahnya ngejreng banget nih Pak. Nah, ngomong-ngomong soal cat, Bapak di sini di bengkel Abadi Jaya itu menggunakan cat apa gitu? Selama ini kita yang pakai sampai saat ini kita pakai cat produk dari Blinken ya Mas ya. Oh. Produk dari Blinken itu kita pakai dari tahun 2008. 2008 2009 ya kita pakai. Sebelumnya kita pernah pakai produk merek lain ada beberapa kali ya. Cuman kan awal-awal sih ya kualitas sih ini. Cuma makin kesini harganya ya melambung, nggak kejangkau lah terserah. Terus ada kita coba cari solusi dari manajemen bengkel. Akhirnya kita coba pakai Blinken dengan harga yang ya masuk akal lah, kualitas bagus, kenapa enggak, kita pikir seperti itu. Ya Mas bisa lihat sendirilah hasil dari Blinken dari tahun 2008 sampai sekarang, alhamdulillah kita masih bertahan pakai Blinken, ya masih tetap bisa berjalan. Alhamdulillah, berarti proses kerjasamanya ini udah berjalan lebih dari 10 tahun dan kurang lebih segitu dari tahun 2008 saat ini hasilnya seperti ini ya Pak Iya. ya. Kalau menurut Bapak gimana nih hasilnya? Ya kalau menurut saya sih ya bagus, karena selama ini konsumen customer juga ya jarang ada komplain lah. Ya pekerjaan ada komplain mungkin 1-2 itu wajar lah, setiap pekerjaan pasti nggak mungkin sempurna 100% ya. Cuma ya hasilnya seperti sampean lihat nih. Yang penting customer nggak komplain, hasil bagus. Ya udah, berarti mau semua apa puas lagi? ya? Ya, semua puas, mau apa lagi? Oke Pak, saya mau nanya pendapat Bapak sebagai seorang mekanik tentang Blinken ini seperti apa gitu? Kalau menurut saya Blinken itu ya kualitasnya bagus, yang pertama ya. Yang keduanya untuk proses pengeringan itu dia cepat kering. Jadi itu secara langsung udah masalahnya berhubungan dengan estimasi waktu. Kalau